Kalau rokok baik, kenapa? Kalau anakmu pengen ngerokok, apakah kamu perbolehkan? Di usianya segitu ya jelas enggak, saya bilang gitu. Loh kenapa? Oh, itu hal baik. Nah itu kan juga jadi sesuatu. Pernah ditanya sama anak muda mas, ngerokok tuh rasanya piye sih pak, apa pak? Ngerokok itu rasanya seperti apa? Karena saya kan melakukan 2 aktivitas, nge-vape sama ngerokok. Kalau ngerokok kayaknya enggak tertarik sih. Enggak tahu, cuman sepertinya enggak tertarik untuk bertanya karena dia bau saja sudah merasa terganggu gitu. Dari asapnya aja sudah merasa terganggu. Mas Willy merokok di rumah? Di rumah merokok? Merokok tapi jarang. Jarang. Di luar rumah itu ya? Ya. Di luar rumah. Karena saya pernah mendapati kebingungan ketika anak perempuan saya bertanya pada bapaknya, apa gitu? Liriknya apa mas? Ada anak bertanya pada bapaknya, bagaimana? Apakah rokok itu, ngerokok itu enak gak sih pak? Itu ada istri saya juga di sebelah. Dan langsung sontak. Sontak tapi tidak bisa memberikan jawaban. Bagaimana nih menjawabnya ini? Kalau umumnya orang-orang dulu kan menjawab pertanyaan anak yang seperti itu ya, besok wae kerja. Iya, begitu Mas ya. Iya. Cuman kenapa? Apa hanya karena bapaknya tidak mau memberikan rokok atau mencobakan rokok? Tapi ya gini juga ya. Gimana sebenarnya Mas? Menurutmu? Nah, kalau kita sebagai seorang perokok bisa saja kita ngomong enak. Ya. Tapi yang namanya enak itu kan relatif. Enak yang seperti apa? Karena kita sendiri sebagai istilahnya apa ya? Orang yang apa sih? Nginangi apa bahasa Indonesianya? Nginang ya? Apa sih yang pakai susur itu loh? Itu kalau orang tidak terbiasa kan juga enggak enak. Iya. Aneh gitu loh. Tapi bagi orang terbiasa enak-enak saja. Atau orang Papua yang apa sirih. Ya, apa? Iya. Buah apa sih itu? Yang merah itu loh. Yang kalau mudah merah itu. Ya Kinang juga bisa merah juga. Di Papua kan juga gitu, terbiasa mereka. Mungkin bagi kita aneh atau mungkin tidak nyaman, tapi bagi mereka oke-oke saja. Nah, mungkin soal enak tidak enak itu ya relatif. Tapi kalau bayangannya adalah enak seperti makanan ya jelas tidak enak. Seperti halnya kalau kita ngupil, enak enggak sih? Yo susah juga jawabnya. Tapi kan tetap dilakukan. Iya sih, cuma ada mungkin orang tua kebingungan menjawab adalah ketakutan bahwa anaknya akan mencoba-coba rokok ketika kita bilang itu enak atau tidak enak seperti itu. Iya sih. Ada ketakutan, masa anak-anak ngerokok kan gitu. Cuman apa ya? Kadang ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang seperti itu, anak itu malah akan cenderung mencoba sendiri di luar. Ya faktanya lah. Belum berarti ada punya teman SD, SMP itu sudah mencoba-coba rokok itu kan banyak. Ya mereka kan apa ya? Mereka apa? Curiosity itu apa? Keingin tahuan, penasaran. Iya. Penasaran seperti apa sih? Betul. Ya menurutku apa sih? Coba aja. Kalau memang pengen nyoba, coba aja. Ya, saya pribadi loh. Cuman lagi baru-baru kemarin saya menemukan jawaban yang mungkin pas ya, dalam arti kadang orang duluan ya tadi kalau sudah kerja sudah besar silahkan nyoba sendiri dan sebagainya. Iya. Tapi tetap ada embel-embel nek iso. Cuman kenapa orang-orang itu selalu memberikan jawaban ketika sudah besar? Mungkin buat saya bukan besar tapi dewasa dan berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya, risiko atas segala tindakannya. Betul. Entah itu risiko bahwa
rokok itu apa namanya bisa membeli sendiri, bisa apa tidak apa tidak meminta uang dari orang tua hanya untuk rokok, karena orang tua kalau dimintai uang hanya untuk beli rokok mungkin juga akan keberatan. Mending kamu buat beli Yang makanan lain, atau ya. gitu. Tapi jawaban dewasa itu adalah jawaban yang tepat, di mana dewasa itu adalah sudah bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya. Terus kemudian dia sadar akan segala resikonya, sehingga ketika dia tahu akan resikonya itu, dia bisa mengontrol sendiri apa namanya kegiatan merokoknya, dalam arti aku akan membatasi rokokku mungkin sehari 1 atau 2 batang atau 2 pres gitu kan. Tapi jarang ya? Jarang. Jarang yang bisa seperti itu. Betul. Dalam arti gini, karena seringkali rokok itu kan dijadikan alasan atas sakit atau sehatnya seseorang. Iya. Seperti itu. Nah, kalau orang rokok kan malah sehat harusnya. Iya toh? Harusnya gitu ya. Karena orang sakit pasti jangan ngerokok dulu ya, Pak. Betul. Berarti merokok itu adalah standar kesehatan. Ketika orang sehat, Heeh. berarti dia merokok. Merokok. Iya. Kalau mulai batuk-batuk, pilek-pilek, biasanya kalau dokter, Bapak ngerokok? Iya, Pak. Lebih baik berhenti dulu, Pak, untuk sementara. Jadi kalau selama belum sehat, tidak boleh ngerokok. Kalau sudah sehat, boleh ngerokok. Boleh merokok. Nah, sebenarnya merokok itu baik nggak? Baik kalau saya. Baik dong. Baik dong. Karena apa ya? Ya jujur bagi saya, ketika beda ya, ketika mungkin kita sedang jenuh, suntuk, itu merokok itu kegiatan yang sangat Relaksasi. rekreasional. Rekreasional. Jadi apa? Menenangkan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau mau diselami lagi mungkin bukan rokoknya, tapi cara kita mengolah nafas itu yang menenangkan. Betul. Tapi ketika ibaratnya kalau kita hanya mengolah nafas itu kan tidak ada rasanya, ya pakai rokok. Ada rasanya juga. Ada pedesnya dikit, ada manisnya dikit. Ada rasa mangganya. Ada rasa mangganya. Ini. Harusnya ada bumbu rujaknya juga ini. Rokok rasa bumbu rujak. Siapa tahu ada. Tapi sama es teh nih, enak banget pas ini. Masuk. Sama bestiku. Besti. Nah, kalau saya dulu pernah menjawab seperti itu ketika ya kita ngobrol. Kalau rokok menurutmu baik, saya kan ditanya, rokok itu menurutmu baik enggak? Baik. Tidak ada masalah dengan rokok itu. Kalau rokok baik, kenapa? Kalau anakmu pengen ngerokok, apakah kamu perbolehkan? Di usianya segitu ya jelas enggak, saya bilang gitu. Loh kenapa? Oh, itu hal baik. Nah itu kan juga jadi sesuatu yang, loh iya ya, kalau merokok itu istilahnya baik. Kenapa anak tidak boleh? Kenapa anak kok tidak boleh? Itu cukup membuat saya berpikir. Pada akhirnya sampai menemukan jawaban. Saya coba balik lagi. Menikah itu baik enggak? Baik. Kenapa anakmu enggak mau nikahkan sekarang aja? Toh baik. Ya enggak bisa, belum cukup umur. Lah iya sama jawabannya dengan merokok. Sama. Menikah itu baik loh, dianjurkan oleh agama. Selain untuk meneruskan dari keturunan, peradaban, populasi manusia dan lain-lain, itu kan bagus. Baik, mah. Nah, kenapa harus butuh ada kedewasaan di situ? Karena namanya berumah tangga harus punya kesiapan mental dan lain-lain. Tanggung jawab. Sama halnya dengan merokok. Itu dari sisi kedewasaan. Iya. Nah, berarti kan tentunya ketika kedewasaan dia mau bertanggung jawab, berarti dia berani mengambil semua resiko atas apa yang dilakukan sama dia gitu. Siap. Nah, anakmu pengen nyoba ngerokok, perbolehkan enggak? Gini.
Kenapa Gini. gini? Hmm. Ini pasti bulat nih, ada gini. Gini. Kalau udah ada ibunya enggak apa-apa, tak coba. Jujur kalau rokok memang gini. Kalau dulu saya pernah mencicipkan minuman beralkohol kepada anak saya. Doyan malah. Enggak. Justru itu yang saya harapkan. Dalam arti ketika dia sudah tahu rasanya nggak enak, dia meninggalkan. Kayak mungkin dia nggak enak. Jadi ketika dia sudah besar mungkin enggak, sudah pernah dan itu enggak enak. Untungnya jawabannya adalah nggak enak. Kalau dia enak wah, nah itu beda soal lagi. Enak itu saya belum kita oplos. itu belum siap saya terus terang. Untungnya jawabannya nggak enak. Nah kalau rokok itu mungkin saya belum tahu, tapi mungkin perlu dicoba. Dalam arti gini, ya sama tujuannya dengan yang tadi. Dalam arti bahwa daripada dia penasaran dan mencoba di luar, mending dia mencoba atas sepengetahuan orang tuanya. Dengan pengawasan. Ya. Betul. Jadi lebih ada ada diskusinya. Ada kontrolnya ya. Ada kontrolnya, ada diskusinya. Betul sekali. Cuman yang terbayang gini loh, ketika awal kamu ngerokok, apakah merasa enak? Jujur. Aneh. Pada tahap mencoba, enaknya di mana sih? Kan gitu. Sama. Ada kata-kata gitu. Sama. Kan aneh. Iya. Saya yakin kan, kalau anak-anak dia merokok, dia akan merasakan suatu hal yang aneh dan tidak menyukai. Karena entah itu besok kalau sudah besar dia akan mulai merokok dan mungkin jadi perokok aktif, itu mungkin karena lingkungan dan mungkin karena kebutuhan juga. Kebutuhan artinya maksudnya gini, ketika mungkin kita seperti yang dibilang tadi, ketika kita banyak tekanan, mulai stres, dengan merokok kok bisa lebih kalem, turun, lebih tenang, ya. Lebih tenang, lebih lebih bisa berpikir. Lebih bisa berpikir. Kan seperti itu. Jadi nggak cuma kopi aja, kan ada rokoknya. Nah, tapi pernah nggak lihat film yang orang depresi, dia ngerokok belum sampai habis belum pernah. Kan ada nih, sering kalau ada film untuk menunjukkan seorang yang pikirannya kaluh dan depresi, itu di asbaknya itu banyak puntung rokok yang bahkan belum habis. Menunjukkan bahwa dia tuh hanya merokok beberapa hisap terus dimatikan. Mencoba untuk tenang tapi tetap tidak bisa mungkin ya. Nah, saya yang terpikiran adalah karena dia tidak berusaha menikmati rokok itu. Karena ketika dia menikmati rokok dengan benar, nafasnya pasti bener loh. Karena fokusnya dia pada masalahnya itu mungkin ya. Kalau orang-orang yang bener ngerokok, kan pasti akan dihisap, tarik, keluar. Kita dipaksa untuk bernafas dengan teratur sebenarnya dengan merokok. Kalau dia stres, pikirannya terburu-buru, dia berusaha merokok kan, ya menurutku nafasnya tetap akan kacau, tidak akan tenang pikirannya. Iya, karena ya tadi ngelaras tadi, kata-kata ngelaras tadi bagi orang Jawa itu ya menikmati itu ya oke, ada masalah, tapi ya memang tujuannya adalah untuk menurunkan tensi, bukan tensi darah tapi tensi dari ketegangan, stres itu. Jadi ini benar-benar ya udah dilupakan dulu, dilepaskan dulu sesaat. Jadi merokok pun ya jadi enak. Tapi ketika ada masalah tadi seperti tadi ya nggak akan masalahnya juga nggak selesai, ngerokok juga nggak enak kan gitu. Iya. Seperti. Jadi sebenarnya kalau menurutku, kalau memang diniati merokok itu untuk meredakan stres ya harus dinikmati, berarti harus pelan-pelan. Betul. Dengan tenang gitu. Dan dengan kesadaran. Kesadaran iya. Bahwa aku sedang merokok, ya aku akan menikmati rokok ini dengan bertanggung jawab atas terbakarnya tembakau ini. Itu mungkin sama halnya ketika kita makan. Kita makan, tapi yang kita hadapi adalah TikTok. Banyak kan sekarang sering. Kan? Iya kan? Anak saya sudah tak. Iya. Ketika makan, dia makan nih, tapi yang dilihat TikTok. Itu mungkin kalau kita tanya rasanya apa tadi, dia tidak akan fokus. Dia tidak akan tahu ini rasanya apa tadi. Dia hanya kenyang aja. Hanya kenyang. Seenak apapun dia akan lupa karena istilahnya konsentrasinya terpecah. Itulah mungkin kenapa
di nenek moyang kita dulu, kalau makan dibiasakan bareng-bareng. Iya. Terus istilahnya apa ya? Memang makan itu harus dengan hikmat istilahnya. Iya. Ya bentuk sebagai bentuk bahwa mensyukuri bahwa aku Iya, ada makanan. ada makanan. Dan Bisa dimakan bersama. akhirnya ketika tadi makan sambil TikTok kan berarti seperti halnya ketika kita ngobrol tapi salah satu sedang pegang HP gitu. Iya. Makanannya di apa ya? Dikesampingkan. Ya makan, cuman ya tidak ada interaksi antara aku dan makanan itu ya. Hanya memasukkan makanan saja di situ. Ya. Tapi tidak bisa mengolah makanan itu secara rasa tadi nggak tahu rasanya apa, kita nggak tahu karena fokusnya kepada yang lain tadi. Pernah nyoba ini enggak? Tahu sate kan ya? Iya. Sate itu kan aromanya kan enak nih. Makanannya enak, aromanya enak. Pernah nyoba enggak makan sate tapi tanpa bisa mencium aromanya? Belum pernah. Biasanya kalau kita makan dengan makanan-makanan yang apa istilahnya, jadi makanan yang menggugah selera itu selain dari rasa juga dari aroma. Ketika aromanya hilang, itu kenikmatannya akan menurun lumayan banyak loh. Mungkin itu yang dialami waktu COVID kemarin ya. Untungnya saya belum pernah, jadi tidak tahu rasanya. Kayak kita apa istilahnya flu. Ketika pernafasan itu kan makan hampir tidak enak. Ya karena salah satunya adalah aromanya tidak nyampe itu. Informasi aromanya tidak nyampe walaupun rasanya nyampe. Jadinya terasa ada yang kurang. Iya. Ya itu kalau flu memang bahkan merokok pun nggak enak. Sakit berarti. Makanya dokter juga boleh merokok. Berhenti dulu. Percuma merokok nggak enak. Nanti lagi aja. Kalau penciuman sudah normal, silakan. Dokternya bagus sarannya. Iya, bagus itu. Kalau ada dokter yang melakukan itu, ya pakai dokter itu aja lebih baik. BSPJ.